Halo teman-teman semua, kampanye akbar sudah dilakukan oleh semua capres baik 01, 02, 03. Bapak Anies Baswedan sudah berkeliling berkampanye akbar di semua kota, juga Bapak Prabowo. Namun saya ingin menunjukkan bentuk-bentuk kampanye akbar dari paslon nomor urut 1 Bapak Anies ini kita bandingkan dengan 02 Bapak Prabowo. Dan selama saya menonton kampanye, baik dari video, baik dari kampanye-kampanye yang hadir di berbagai kota, yang saya pantau memang jauh kualitas dari kampanye akbar yang dilakukan oleh Bapak Anies dan Bapak Prabowo ini, teman-teman. Menurut kalian gimana? Apakah kualitasnya memang jauh berbeda? Bentuk kualitas yang kalian inginkan seperti apa? Atau perbedaannya di mana? Silahkan teman-teman komentar di bawah. Kalau menurut saya, perbedaan dari kualitas kampanye akbar yang dihadiri oleh Bapak Anies dan Bapak Prabowo ini, kalau Bapak Anies memang menawarkan gagasan yang benar-benar ingin memajukan bangsa dan negeri ini, teman-teman. Bukti dari semua itu adalah video-video yang beredar, bentuk-bentuk kampanye atau gagasan-gagasan yang memang ditawarkan untuk perubahan itu benar-benar ada, teman-teman ya. Dan Bapak Anies saya rasa tidak akan hanya menebar janji-janjinya saja, karena kita tahu ketika Bapak Anies memimpin di DKI Jakarta, semua janji yang dia ucapkan itu mayoritas dilaksanakan, teman-teman. Itu rekam jejak yang tidak bisa dihapus sekalipun oleh mereka-mereka pembenci Bapak Anies. Namun jika kita melihat kampanye yang dilakukan oleh Bapak Prabowo ini, isinya adalah kalau tidak joget ya, menyinggung paslon lain secara jelas-jelas, secara membabi buta, teman-teman. Kalau kalian ingin lihat video-videonya, salah satu video yang ingin saya tunjukkan baru-baru ini, kampanye akbar yang dilakukan oleh Bapak Prabowo. Nanti di video lainnya saya akan tunjukkan video Bapak Anies juga, teman-teman ya. Dan ini video dari Bapak Prabowo. Kau lebih suka pemimpin yang bicara halus-halus? Silakan kalian nilai sendiri dan tulis di kolom komentar. Bicara kayak profesor. Ya. Jadi gini. Kalau profesor gini. Ya, aku juga bisa kayak profesor. Saudara-saudara sekalian, saudara-saudara sekalian yang saya hormati, negara kita dalam keadaan sekarang akan meningkat ekonominya, bla 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 bla. Saya sering ditegur oleh elit-elit Jakarta, Pak Prabowo kok ngomongnya kasar-kasar ya. Aku ini mantan serdadu yang ngomongnya kayak gitu. Nggak bisa ngomong manis-manis, nggak bisa ngomong bulet, ngalur ngidul, nggak jelas, kata-kata manis, omon terus. Di acara Prabowo ini suasana panas terus, teman-teman ya. Karena orasi-orasi yang dikeluarkan oleh Bapak Prabowo itu selalu orasi-orasi panas yang seakan-akan 01 itu isinya omon-omon saja. Hanya omon-omon. Sedangkan Bapak Prabowo ini sebenarnya nggak ada banyak omong, cuman ya seperti ini kualitasnya, teman-teman. Kalian bisa nilai sendiri. Saudara-saudara, ada musik nggak? Bagaimana? Gaskan! Musik! Oke gas! Oke gas, sama-sama Semarang! Kalau bukan acaranya kayak gini, satu, minta musik, joget, teman-teman ya. Ya begitu isi kampanyenya. Ini joget, maaf saya matikan musiknya karena
nanti kena copyright teman-teman nih. Yang jelas ini kalau nggak di awal tadi videonya, yang kedua ya seperti ini, minta musik joget lah, nggak milih dia di depannya ada Habib Lutfi, tidak milih dia di panggung ada ulama-ulama, yang penting joget aja teman-teman. Dan itu saya rasa kurang bagus ya. Kalian tentu pasti punya penilaian berbeda, tidak masalah. Silahkan kalian tulis di kolom komentar perbedaan komentar kalian terhadap Bapak Prabowo. Juga jika kalian setuju dengan apa yang saya sampaikan, silahkan teman-teman juga tulis di kolom komentar. Kalau saya sih kurang begitu bagus ya. Saya mengingat orasi-orasi Bapak Prabowo itu ketika 2014 sampai 2019 itu oke teman-teman. Persaingan, orasinya bagus, gagasannya bagus, penawarannya juga bagus ya. Tidak dengan seperti sekarang ini. Sekarang ini saya rasa Bapak Prabowo penurunannya drastis dari segi gagasan yang ditawarkan kepada rakyat. Dan kalau kita lihat teman-teman ya, karena kita kontennya barusan adalah membandingkan dengan kampanye akbar yang dilakukan Bapak Anies, ini kita lihat kampanye Bapak Anies. Saya akan jawab yang pertama soal yang demokrasi dulu ya. Yang disampaikan tadi, Bung Samuel, yang diselamatkan itu bukan suaranya Anies, bukan suaranya Muhaimin, tapi suara rakyat yang ingin perubahan. Oke. Dan jutaan orang yang menitipkan harapan untuk perubahan itu, mereka itu serius. Tapi sekalian, saya di panggung nih kayak begini, di panggung. Kejadiannya di Palembang, di Lampung. Celana saya ditarik-tarik. Pak, ibu-ibu nih manggil. Jadi akhirnya saya, karena ditarik-tarik terus, akhirnya saya mendekat. Gimana Bu? Itu. Ini tengah-tengah ngomong. Anak saya pinter Pak, anak saya pinter. Jadi Pak, anak saya pinter. Baik Bu, kalau gitu tulis nomor HP Ibu sama namanya. Nanti coba kami hubungi. Nah, beliau tulis namanya di kertas nih, masukin gini. Saya bawa. Nanti kita hubungi. Dah Bu, nanti ya, Bang. Kami perlu beasiswa Pak, biaya sekolah mahal. Oke, dah. Dapat tuh kertas. Mau pulang, nembus masa. Kan biasa ribuan tuh. Nembusnya berat sekali. Begitu sampai di mobil, ibu itu ada lagi di situ. Masya Allah, Bu, kan udah tadi. Dia kemudian gantian ngasih saya kertas selembar gede gini nih, pakai kardus. Pak Anies tadi kertas, pakainya kertas, takut hilang. Sekarang saya kasih kardus biar nggak hilang. Ditulis nomornya pakai spidol tebal. Apa sih, dia bilang dia sedang memperjuangkan anaknya supaya punya masa depan. Dia datang ke acara itu berpanas-panas berjam-jam untuk masa depan. Di Tasikmalaya, berombongan di Tasik nih, 3 jam dari sini. Berombongan ibu-ibu datang, sekedar mau bilang, Pak tolong susu bayi dibuat murah. Anak-anak saya nggak bisa dapat susu karena mahal susunya. Ibu sekalian, mereka minta perubahan. Jadi ketika nanti kita semua datang ke TPS menyelamatkan suara, bukan nyelamatin suara Anies, bukan nyelamatin suara Muhaimin, ini menyelamatkan keinginan perubahan dari jutaan rakyat di Indonesia. Mau diomon terus. Sorry ya. Saya minta ya, saudara-saudara, saya sedih sekali kemarin di Jakarta dikasih nilai rendah. Saya dikasih nilai 11 dari 100. Saya sudah sekolah ke Amerika, ke Jerman, ke Inggris, ke Swiss. Belum pernah ada guru sejahat itu. Edan. Saudara-saudara, kalau di sekolah 5 udah merah, 4 apalagi. Aduh, aku hanya dikasih 1,1. Sekarang, tapi maaf ya, saya ini besar di Jakarta, lahir di Jakarta, jadi sering bahasa Jakarta, bahasa Betawi. Saya mau sebetulnya jawab di situ ya.
Emangnya lo siapa? Jadi beliau itu jarang mengomentari tim yang lain atau capres yang lain kecuali dipancing oleh MC atau oleh pembawa acara atau oleh wartawan. Dia jarang mengomentari teman-teman ya paslon lain kecuali memang ditanyakan oleh wartawan. Kalau tadi kan Bapak Prabowo meskipun nggak ditanyakan di orasinya pasti nyinggung paslon lain teman-teman. Jadi itu ya yang bisa saya tampilkan di video ini. Biarlah kalian yang menilai antara kualitas dua capres ini yang sudah saya bahas panjang lebar teman-teman dari ketika berkampanye akbar di berbagai kota. Oke, terima kasih sudah nonton video ini dan sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.